Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melisankan biografi dari Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah yang kedua. Cilik Riwut lahir pada tanggal 2 Februari 1918 di Kasongan, Kalimantan Tengah. Cilik Riwut yang selalu dengan bangga menyatakan dirinya sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan adalah seorang pecinta alam yang sangat menjunjung tinggi nilai leluhurnya. Ketika masih belia, Cilik Riwut pernah 3 kali mengelilingi pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu atau rakit. Cilik Riwut menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung. Cilik Riwut adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangannya pada masa kemerdekaan dan pengabdiannya dalam membangun Kalimantan Tengah. Setelah selesai menuntut ilmu di Pulau Jawa, Cilik Riwut diterjunkan ke Kalimantan Tengah oleh Pangeran Muhammad Nur yang merupakan gubernur Borneo saat itu sebagai pelaksana misi pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk. Namun Cilik Riwut tidak ikut terjun. Rombongan-rombongan ekspedisi ke Kalimantan dari Pulau Jawa kemudian membentuk barisan perjuangan di daerah yang sangat luas. Mereka menghubungi berbagai suku Dayak di berbagai pelosok Kalimantan untuk menyatukan persepsi rakyat yang selama ini hidup di bawah penjajahan sehingga bersama-sama menggalang persatuan dan kesatuan. Selain itu, Cilik Riwut juga berjasa dalam memimpin pasukan MN 1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara. Waktu itu, pemerintahan Republik Indonesia masih berada di Yogyakarta dan pangkat Cilik Riwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir yang dipegang oleh Cilik Riwut adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Cilik Riwut adalah salah seorang yang cukup berjasa dalam masuknya Pulau Kalimantan ke dalam pangkuan Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia mewakili rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 temenggung yang berasal dari pedalaman Kalimantan untuk bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1946. Setelah kemerdekaan, Cilik Riwut aktif di pemerintahan. Dia pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wedana Kota Sampit serta Bupati Kota Waringin. Cilik Riwut juga pernah menjadi koordinator suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan dan terakhir sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Cilik Riwut mengasah kemampuan menulisnya semasa bergabung di Sanusi Pane di Harian Pembangunan. Cilik Riwut menulis sejumlah buku mengenai Kalimantan, diantaranya yaitu Makanan Dayak pada tahun 1948, Sejarah Kalimantan tahun 1952, Maneser Panatau Tatu Hiyang pada tahun 1965,
dan Kalimantan Membangun tahun 1979. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 1987, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Cilik Riwut meninggal dunia di usia 69 tahun. Setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena menderita penyakit liver atau hepatitis. Ia kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diabadikan menjadi salah satu nama bandar udara, yaitu Bandar Udara Cilikriwut dan jalan utama di Palangkaraya. Sekian, terima kasih.